Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan jazakumullah khairan untuk pertama Ustaz Abu Bakar Al-Akhdari yang telah meluangkan waktu untuk membagi ilmu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Gerak Alam Sentul dan sekitarnya, wali murid dari TPA Al-Mubarak dan TK Rumah Cahaya. Kami dari pembina Yayasan Baitul Anwar yang menaungi TK Rumah Cahaya dan pengasuh di Masjid Al-Mubarak mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu antum dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, baik wali murid TK maupun TPA dan warga sekitar serta jamaah ikhwah di Sentul ini mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang antum luangkan. Kita perkuat dan perbesar gelombang kajian di Sentul ini insyaallah, dan mudah-mudahan rutin setiap bulannya kita akan adakan seperti ini dan lebih baik insyaallah. Selain kajian-kajian kita di setiap Ahad dan Sabtu di Masjid Mubarak ini dan di masjid yang lainnya sekitar Sentul. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan dari semua yang antum lakukan dan antum habiskan dunia dan harta serta waktu yang antum miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama-sama mendatangi masjid ini dalam rangka menghadiri pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh PAUDku Rumah Cahaya yang berkolaborasi dengan TPA Al-Mubarak. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua ke masjid ini, ke majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir maupun tamu undangan yang hadir karena berkenan hadir di masjid ini di tengah kesibukan masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kajian ini dengan tertib, dengan rasa gembira, karena kajian ini nanti akan berlangsung sampai dengan pukul 11 siang, jadi cukup lama. Mungkin kalau ada yang kurang nyaman atau mungkin ini kami mohon maaf ya, karena memang kondisi masjid ini belum sempurna. Yang kedua, harapan kami selaku pengurus Masjid Al-Mubarak bahwasanya kegiatan seperti ini bisa menyatukan kita semua, terutama untuk meningkatkan tali silaturahmi di antara kita semua, meningkatkan persatuan di antara umat Islam, karena ini sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat. Jangan sampai ada perbedaan, kita bermusuhan ataupun bercerai-berai, karena perbedaan itulah yang bisa menyatukan kita. Ibaratnya dalam sebuah kehidupan rumah tangga, suami istri datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi disatukan dalam ikatan pernikahan. Kenapa bisa dipersatukan dalam ikatan pernikahan? Ini karena adanya kesamaan visi. Jadi kita difokuskan pada kesamaannya, bukan perbedaannya. Makalah terjadilah pernikahan
yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Begitupun dalam kehidupan bernegara. Kenapa Indonesia bisa tercipta sebagai sebuah negara? Kita tahu bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama. Tetapi karena para tokoh pahlawan kita dulu mengesampingkan perbedaan-perbedaan itu dan lebih mengedepankan persamaan-persamaan yang ada, maka terjadilah kesepakatan dan Indonesia menjadi sebuah negara sampai dengan saat ini. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga maupun merawat kebinekaan ini sehingga terjadi kehidupan masyarakat yang harmonis. Karena sebagai muslim yang baik, tentunya muslim yang bisa mempertanggungjawabkan keislamannya. Kata Rasulullah, muslim yang baik adalah muslim yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi ketika ada tetangga kita ataupun saudara kita merasa nggak aman dan nyaman dengan tingkah laku kita, berarti ada yang salah dengan diri kita. Untuk itu kita bisa bersama-sama memperbaikinya seiring dengan bertambahnya ilmu, mempelajari kajian-kajian tentang akhlakul karimah, sehingga kita nantinya bisa mencontoh akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi kami berharap dengan kajian ini bisa meningkatkan persaudaraan di antara kita semua di dalam kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan sesama muslim maupun kehidupan antar agama, saling menghargai dan menghormati di antara kita semua dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, kami juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berlangsung, dan semua yang berpartisipasi kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah catat sebagai amal soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja sambutan yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun perilaku atau penyampaian ataupun kami dalam menyediakan tempat kurang nyaman, kurang lebihnya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ata'ihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku adh-dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qama bid-da'wah ila Allah hatta hadada bi da'watihi as-salihun. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu ba'dahu bil balaghi wal bayan wal jihad hatta ad'ana lahumul mukhalifun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk menjalankan salah satu kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim. Dan jangan anggap kehadiran kita di majelis ini hanya sebuah anjuran, hanya sebuah kebiasaan, hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah sunnah, melainkan kehadiran kita di majelis yang mulia ini merupakan salah satu kewajiban yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Apa itu kewajibannya? Kewajibannya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Dan tidak ada syariat yang lebih Allah cintai dibandingkan syariat yang sifatnya wajib daripada perkara-perkara yang sunnah, apalagi dari perkara-perkara yang mubah hukumnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa syai'un ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, itu kata Allah, daripada apa yang aku wajibkan atas dia. Jadi perkara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang hukumnya, yang sifatnya wajib. Dan apa yang kita jalankan pada kesempatan kita kali ini insyaallah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita kembali meluruskan niat kita, memperbaharui niat kita. Duduknya kita di sini kewajiban kita daripada kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan, yang mana jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang akan menghantarkan kita semuanya insyaallah berkumpul kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah sangat populer, walaupun mungkin secara lafaz kita sering lupa, tapi kalau terjemahnya atau makna secara globalnya insyaallah semua kita sudah tahu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan
Barang siapa yang menempuh jalan, meniti suatu jalan, di jalan tersebut yang ia niatkan adalah untuk mencari ilmu, yaitu ilmu agama, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah akan mudahkan dengan jalan tersebut jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saya katakan, sebagaimana perkataan ini banyak disampaikan oleh para asatidz, bahwa jalan tercepat, kalau bahasa di dunianya, jalan tol. Karena di mana-mana macet ya. Bahkan tol juga udah macet, apalagi ke Sentul ya. Apalagi nanti siang. Makanya saya memilih pakai motor aja deh ya. Jalan tol, jalan tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan ilmu. Jadi insyaallah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus sibuk dengan ilmu sampai Allah wafatkan kita, sehingga dengan hal tersebut Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jalan surga Allah itu tidak mudah. Jalan surga Allah itu tidak ringan. Jalan surga Allah itu berliku. Bahkan untuk menuju surga Allah ada sampai di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sebagian tubuhnya terbakar baru dia melewati sirat tersebut, dan kemudian barulah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saking sulitnya jalan surga Allah, kecuali bagi siapa saja yang Allah mudahkan atas mereka. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema yang diangkat pada pagi menjelang siang hari ini, kalau kita renungkan tentu sangat penting. Walaupun mungkin sebagian rumah sudah mulai bercahaya dengan amalan-amalan tersebut, tapi barangkali kita lalai dengan niatannya, dan barangkali ada faidah-faidah tambahan yang selama ini mungkin kita abaikan. Agar rumahmu bercahaya atau agar rumah kita bercahaya. Secara umum jemaah azanillah wa iyyakum ajma'in, rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala pasti rumah tersebut bercahaya. Dalam artian rumah tersebut mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin sebagian orang tidak mampu membeli lampu yang memberikan penerangan yang cukup, maka makna dari cahaya ini adalah makna kiasan. Cahaya yang dirasakan oleh setiap mukmin dan mukminah dari keberkahan amal soleh yang dikerjakan setiap hambanya di rumah-rumah mereka. Maka dari itu jemaah azanillah wa iyyakum ajma'in, apalagi terkhusus di zaman sekarang, rumah itu menjadi salah satu tempat di mana kita harus banyak-banyak diam di sana. Ya, sebagaimana sebagian ulama menyarankan, qad ata az-zaman, telah datang zamannya, yang mana dianjurkan luzumul bait. Benar-benar kita harus banyak di rumah. Kenapa? Keluar rumah itu udah banyak maksiatnya. Jangankan keluar rumah, di rumah aja kesempatan maksiat itu sangat terbuka lebar, betul nggak? Dengan handphone, dengan media sosial, tanpa ada teman di depan kita, tanpa ada perkumpulan di rumah kita, tapi kita bisa ngumpul di WA group, gibah, namimah, menjatuhkan kehormatan, membicarakan kejelekan dan seterusnya. Maka jemaah azanillah wa iyyakum ajma'in, agar rumah kita bercahaya, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam rumah kita. Poin yang pertama adalah rumah yang di dalamnya disibukkan pembacaan Al-Qur'anul Karim.
Ada sebuah asar itu perkataan, walaupun ini bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, ittasa'a bi ahli, akan meluas untuk penghuninya. Jadi jemaah azanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian, rumah itu memberikan Al-Quran itu bukan sekedar memberikan dampak untuk pembacanya saja, untuk seorang bapak, seorang ibu, atau seorang anak yang menghafalkan Quran atau pembaca Al-Quran, melainkan ternyata memberikan efek positif, dampak positif untuk rumahnya itu, bukan sekedar untuk makhluk hidup yang memiliki hati dan memiliki akal, melainkan bacaan Al-Quran akan memberikan manfaat, memberikan dampak baik, memberikan efek positif untuk rumah. Dan ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan iman. Iman itu apa? Percaya, yakin. Kenapa? Karena ini perkataan yang mulia. Kemudian kata Abu Hurairah, wa kathura khairuhu, rumah yang dibacakan Al-Quran, kedua manfaatnya, akan banyak kebaikan yang timbul di rumah tersebut. Tadi yang pertama apa? Kita ulang. Yang pertama apa? Akan dirasakan luas oleh penghuninya. Yang kedua, akan banyak kebaikannya di rumah tersebut. Ya, mohon diingat-ingat. Kalau tidak diingat, dicatat. Yang ketiga, wa hadarathul malaikah, rumah tersebut akan dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kharajat minhu syayatin, dan akan keluar dari rumah-rumah tersebut para syaitan. Jadi ini 4 manfaat dan 4 dampak positif dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Yang pertama, sekali lagi, rumahnya akan meluas. Yang meluas di sini bukan patoknya jadi luas, Bapak Ibu ya. Kalau patoknya jadi luas, jangan-jangan tanah tetangga jadi diambil sama kita. Ya, kita rasakan dalam dada kita bagaimana kita betah di rumah, kita nyaman di rumah, nikmat di rumah. Tapi kalau sebagian orang, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, ada saat-saat kita nggak betah di rumah, ada saat-saat kita nggak nyaman di rumah. Rumah yang luas, bahkan yang harganya kalau miliar udah nggak aneh ya, belasan miliar, puluhan miliar, sempit. Yang katanya dari dapur itu pembantu bawa kopi ke ruang tamu udah dingin, tapi ternyata memang pakai es gitu ya, jadi dingin. Bukan kopi panas. Nah, itu akan terasa sempit. Kenapa? Di antaranya jauh dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang muslim dan muslimah tidak akan jauh kehidupannya daripada Al-Quran, termasuk di rumahnya. Bukan sekedar di masjid belajar tajwid, di masjid ada halakoh perkumpulan tahsin, bukan. Tapi Al-Quran juga dibacakan di rumah. Itu diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat apa? Ada surat khusus, ada surat umum. Ada ayat-ayat khusus, ada ayat-ayat yang umum. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kami motivasi, hendaknya orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, terutama mohon maaf seorang ibu yang menjadi madrasah ula bagi anak-anaknya.
terutama seorang ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena namanya bapak, namanya ayah, namanya seorang suami, dia banyak keluar karena ada kewajiban mencari nafkah. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Seorang ibu, maka maaf kalau dia belum bisa baca Al-Quran, bagaimana akan mendapatkan banyak kebaikan di dalam rumah tersebut. Maka saya katakan tidak ada kata terlambat bagi seorang ibu, bagi seorang istri untuk terus mempelajari Al-Quran, sehingga nanti bisa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran bersama anak-anak yang dididik, ditarbiyah di rumahnya. Dan memang tempat wanita di sana. Apalagi kemudian disibukkan dengan menghafal ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Lalu apa tugas suami? Suami pun sama, ketika di rumah sama. Dan dia mengingatkan istrinya untuk baca Al-Quran, mengingatkan istrinya untuk mendidik anak-anak yang menjadi ahlul Quran. Itu tugas suami. Ya, kalau suami tidak ikut serta dalam mengingatkan, tidak ikut serta dalam mendidik, maka sama berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar tanya anak-anak sudah makan atau belum, sudah sarapan atau belum. Bukan, yang paling pertama adalah anak-anak sudah ngaji atau belum. Itu seorang bapak, itu seorang ayah. Apa yang sudah hafal anak-anak hari ini? Dan alhamdulillah kami laksanakan itu ya di rumah, karena saya termasuk madhab yang anak itu nggak sekolah di luar ya, madhabnya begitu ya, homeschooling. Selama bisa kita didik ya kita didik, dan memang masih kecil ya, jadi ya kita sibukkan di rumah. Kita tugaskan istri untuk menghafal walaupun sehari 5 ayat, 10 ayat. Demikian setiap hari kita wajibkan. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Quran yang dibaca di dalam rumah akan dihadiri oleh para malaikat, sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Hurairah. Dan ingat, ini Al-Quran yang dibaca di rumah, bukan Al-Quran yang dipajang di rumah atau dijadikan kaligrafi. Ada sebagian orang berpemahaman kalau ditempel ayat kursi setan lari. Bahkan jangankan lari Bapak Ibu sekalian, setan yang hafal ayat kursi juga ada. Setan yang hafal ayat kursi ada. Ketika diruqyah dia ikut baca, ada itu. Jadi dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Baqarah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sebagian ulama, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan makruh hukumnya memajang ayat-ayat Al-Quran di tembok-tembok, karena memang tidak ada contohnya dari salaf. Ya, tidak ada contohnya dari kaum salaf. Walaupun kalau saya pribadi saya belum berani menyatakan hukum tertentu, tapi apa yang kami baca, pernah kami baca demikian dinyatakan oleh sebagian para ulama. Karena hak Al-Quran bukan dipajang. Nanti kalau dipajang, kira-kira begini, kalau dipajang dibaca nggak? Kita masuk rumah, baca nggak yang dipajang? Nggak dipajang, nggak dibaca, hanya sebagai hiasan saja. Sedangkan hak Al-Quran nggak ada. Ulama yang mengatakan hak Al-Quran 1 dibaca, 2 ditadaburi, 3 diamalkan, 4 dijadikan pajangan. Nggak ada. Tidak saya dapatkan perkataan ulama demikian. Baik, maka malaikat akan hadir tadi ketika rumah-rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Kalau malaikat hadir, apa isyarat dari kehadiran malaikat? Kalau malaikat hadir maksudnya adalah berarti di sana turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rumah tersebut adalah rumah yang dipenuhi oleh kasih sayang Allah.
Dan tahukah kita apa fungsi dari rahmat? Fungsi dari rahmat Allah adalah yang memasukkan hamba ke dalam surga. Karena seorang hamba tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali dengan apa? Rahmat Allah. Allah akan berkata kepada hamba, udkhulil jannah birahmati. Wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dan syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, ya ini khususnya surat ini ya, yaitu surat Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, perhatikan Bapak Ibu sekalian, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfuru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau kita lancar baca Quran 2 juz setengah itu sekitar sejam setengah paling, nggak nyampe 2 jam, sejam 40 menit, maksimal 2 jam. Karena 1 juznya paling 40 menit, nggak nyampe 1 jam. Kalau kita lancar baca Al-Quran, jadi sebentar. Tapi malasnya yang banyak begitu ya. Jadi seolah-olah panjang. Baik. Al-Qari, seorang ulama, beliau berkata dalam menjelaskan hadis ini, kata beliau, maksudnya adalah jangan sunyi dari zikir rumah itu, terutama Al-Quran. Dan juga jangan sepi dari ketaatan. Rumah jangan sepi dari ketaatan, sehingga seperti menjadi kuburan. Kuburan, apa ibadah yang bisa dikerjakan di kuburan? Doa, ziarah, udah ya. Tidak sengaja baca Quran, tidak sholat, kecuali sholat jenazah itu boleh ya, di depan kuburan. Baik, jamaah azani Allah wa yakum. Sebaliknya Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, wa innal baital ladzi la yutla fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, dhaqa bi ahli, akan terasa sempit untuk penghuninya. Nah, jadi gampang kita mengindikasi kenapa saya nggak nyaman di rumah. Kenapa kita rumah luas, rumah cukup kok serasa sempit? Ini jauhnya dari Al-Quran. Wa qalla khairuhu, dan akan sedikit kebaikannya. Wa kharajat minhul malaikah wa hadarathu syayatin, malaikat keluar dari rumah itu dan yang hadir justru para syaitan. Ya, ini athar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, kami berharap setiap rumah-rumah itu sekarang kan sudah banyak ya rumah Quran. Nah, jangan kemudian rumah Quran itu dibatasi dengan ada mudir di sana, ada pimpinan di sana, ada kurikulum, manajemen dan seterusnya. Setiap rumah kita jadikan baitul Quran. Setiap rumah kita jadikan rumah Quran. Entah suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Ya, maka jadikan anak-anak itu penghafal Quran. Silahkan anak-anak diarahkan jadi pebisnis, ada yang jadi dokter, ada yang mungkin jadi pilot, silahkan. Tapi untuk menjadi ahlul Quran itu bukan diarahkan, tapi memang kewajiban. Yang memang mau tidak mau anak itu, kita itu dituntut untuk menjadi ahlul Quran.
Coba kalau anak hafal Quran ya, maka mau nggak mau lisannya itu murojaah Quran. Dan kita pun sama mengingatkannya sudah sampai mana hafalannya. Coba di murojaah. Ya, jangan menjadi kebanyakan orang yang justru dalamnya musik, nyanyian, lagu-lagu, na'udzubillahi min dzalik, yang justru akan mengundang syaitan hadir di rumah tersebut. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu utamanya adalah salat sunnah. Kalau wanita ya jelas salat wajib di rumah, lebih baiknya, lebih afdolnya. Tapi kita bicara salat sunnah agar cakupannya lebih umum, baik untuk si suami, si anak, si ibunya, dan untuk keluarganya. Nabi SAW mengatakan, "Sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah seperti kuburan. Ya, jadi tapi ingat ya, jangan dipahami satu hadis ini. Jadi nanti suami bapak alasan, ini kan kata Nabi, salatlah kalian di rumah, nggak ke masjid nanti ya. Karena ini maksudnya adalah salat apa? Salat sunnah atau salat wajib yang kita dapat uzur untuk kita tidak mengerjakannya di masjid, seperti ketika hujan, sakit, ya, dan uzur-uzur yang lainnya. Hadisnya riwayat An-Nasa'i. Dalam lafaz lain dengan redaksi lain, Nabi SAW berkata, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Jadi untuk para ikhwan, bapak-bapak sekalian, salat sunnah itu yang afdal di mana? Di rumah. Dan itu diantara hikmah kenapa Nabi SAW menganjurkan di rumah. Kenapa? Agar rumahnya diberikan cahaya oleh Allah, agar rumahnya diisi dengan ketaatan, agar rumahnya tidak seperti kuburan yang jauh dari ketaatan, sepi dari zikir, selain daripada tadi bacaan Al-Quran. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita agar ada bagian sholat yang kita kerjakan di rumah, sebagaimana ada bagian sholat yang kita kerjakan di masjid. Bahkan kalau dihitung banyaknya di rumah, tahajud, duha, ya, rawatib. Jadi lebih banyak daripada apa? Sholat yang diwajibkan di masjid, kan cuma 5 waktu. Ya, sedangkan jumlah rakaat yang bisa dikerjakan di rumah, karena memang lebih baik sholat sunnah itu di rumah. Di antara hikmahnya ada, dari sekian banyak hikmah adalah agar rumah tersebut diisi dengan ketaatan. Syaitan akan sulit untuk menyesatkan manusia, para penghuninya yang di dalam rumah tersebut dipenuhi dengan keberkahan. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, kita tahu bagaimana kedudukan sholat. Sekalipun status sholat tersebut adalah sholat sunnah, bagaimana sholat itu akan mendatangkan keberkahan, memberikan cahaya di dalam hati seorang hamba, memberikan cahaya di rumah seorang hamba. Kenapa? Di dalamnya ada ruku, kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada sujud, ketika sujud ada doa, dan seterusnya. Nah, makanya di antara poin yang kedua, agar rumah kita bercahaya, menyibukkan diri di dalam sholat dengan ketaatan, di antaranya adalah
sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Dan hikmah lainnya tentunya kenapa sholat di rumah, agar keikhlasan kita lebih terjaga, ya, agar keikhlasan kita lebih terjaga. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, ya, masih berkaitan dengan sholat ini. Saya mencatat sebuah catatan, ya, di dalam buku yang saya tulis tentang fadilah amal, ya. Nah, saya membuat sebuah judul tentang keutamaan sholat sunnah di rumah. Keutamaan sholat sunnah di rumah. Dari hadis yang belum kami bacakan terkait dengan keutamaan sholat sunnah di rumah, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza qada ahadukum as-shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah ja'idun fi baitihi min salatihi khaira." Masyaallah, ini mungkin hadis ini belum pernah dibacakan atau jarang dibacakan. Perhatikan. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian sudah menunaikan sholatnya di masjid, hendaknya ia menyisakan sebagian sholatnya untuk dikerjakan di rumahnya. Jadi harus ada bagian sholatnya di rumah. Kenapa? Karena dari sholatnya Allah akan menjadikan kebaikan di dalam rumahnya. Jelas ya? Fa innallaha ja'ilun min sholati khaira. Karena Allah akan menjadikan kebaikan dari sholatnya yang dikerjakan di rumahnya. Jadi sholat yang dikerjakan di rumah mendatangkan kebaikan di dalam rumah tersebut. Dan secara umum bahwa ketaatan ibadah-ibadah yang kita kerjakan akan mendatangkan cahaya bagi pelakunya dan bagi tempat yang dikerjakan di sana. Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, ini masuk dalam poin yang ketiga sekarang. Jadi ke satu tadi Al-Quran, yang kedua apa? Salat sunnah. Yang ketiga sibukan dengan zikrullah. Dan saya sarankan, ya, ini juga saya lupa, ya, untuk di rumah pribadi. Padahal saya sering ingatkan, coba di rumah pribadi, di rumah kita masing-masing, jangan sekadar hiasan-hiasan yang kita lihat, masya Allah bagus, ya, atau nama-nama kita yang dihias, ya, bukan foto, karena memang nggak boleh kalau foto dipajang. Coba ada tulisan untuk mengingatkan kita, jangan lupa zikir, begitu. Karena kita memang sering lupa zikir itu. Amalan yang sangat ringan, amalan yang sangat mudah, kapanpun bisa dikerjakan, bagaimanapun kondisi kita, dalam keadaan suci boleh, dalam keadaan tidak suci boleh, dalam keadaan berbaring boleh, duduk boleh, sambil ngobrol diselipkan zikir boleh. Tapi sering diabaikan. Makanya kalau ingin rumah itu mendapatkan kebaikan dari Allah, Allah berikan cahaya di rumah tersebut, maka sibukkan dengan zikrullah. Dan itu harus diingatkan, entah dengan tulisan, entah saling mengingatkan dengan perkataan dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Permisalan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dengan rumah yang jauh daripada zikir kepada Allah, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati.
Bayangkan perbedaannya, bayangkan perbandingannya, bayangkan permisalannya. Dianggap yang menghuninya sudah mati. Yang satu penghuninya hidup dan hidup dengan zikrullah. Ya, zikir pagi petang, terutama istri ya, terutama seorang ibu, kemudian anak-anak. Kalau mungkin laki-laki, dia pada subuh langsung zikir di masjid, atau mungkin pada asar langsung zikir di masjid. Tapi tidak salah juga ketika dia berzikir di rumah dengan istighfar, dengan takbir, dengan tahlil, dengan tasbih, dengan tahmid. Ya, dia baca zikir di rumah agar ya rumahnya tadi dihadiri malaikat membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jauh daripada godaan syaitan, dan tentunya kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan jauh dari rumah tersebut. Yang keempat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, secara khusus yaitu rumah yang di dalamnya disibukkan dengan ilmu. Rumah yang di dalamnya disibukkan dengan apa? Dengan ilmu. Dan kami sarankan Bapak Ibu sekalian, bikin majelis ilmu di rumah. Bapak, Ibu, suami istri, anak ngumpul. Ya, sekali-kali, nggak mesti setiap hari, nggak apa-apa. Karena mungkin kesibukan masing-masing. Tapi coba ada waktu berkumpul membahas ilmu. Maksudnya ilmu yang barangkali dibacakan. Ya, bukan kita sok jadi ustadz, bukan, tapi memurajaah, evaluasi ilmu yang kita mampu saja. Kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun? Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Jadi kan akan menerangi ilmu itu. Kenapa dikatakan cahaya? Karena cahaya dengan cahaya tersebut seseorang bisa membedakan mana jalan yang selamat, mana jalan yang celaka. Dengan cahaya. Demikian pula ilmu. Ilmu akan menerangi pemiliknya. Dengan hal tersebut dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang menyimpang, mana yang sesat, mana yang benar. Itu dengan ilmu. Maka orang yang dia mempelajari ilmu, termasuk ada bagian dia mencari ilmu, membahas ilmu di rumahnya, bisa dengan tontonan, nonton kajian bareng misalnya. Sekarang kan sudah banyak channel-channel ya Islami. Kemudian ditonton anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, seorang ibu mengajarkan Al-Quran dan seterusnya, ilmu, maka akan mendatangkan cahaya dan rumah tersebut akan menjadi rumah yang bercahaya. Dan jangan padamkan cahaya tersebut dengan dosa. Jangan padamkan cahaya tersebut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jemaah azanillahu yakum, kita sebutkan secara umum bahwa segala jenis bentuk ketaatan akan mendatangkan cahaya bagi pelakunya. Ya, segala jenis ketaatan akan mendatangkan cahaya bagi pelakunya. Jadi selain ilmu, selain salat sunnah, selain zikir, selain apa lagi? Bacaan Quran, maka ketaatan-ketaatan yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan. Ya, ketaatan-ketaatan yang bisa dikerjakan di rumah, maka kerjakanlah. Karena memang ada anjuran dari Nabi SAW, man kana lahu khab'un falyaf'al atau kama qala. Barang siapa yang punya tempat bersembunyi untuk dia beramal di sana, maka kerjakannya. Maksudnya apa? Kalau kita bisa menyembunyikan amal kita di rumah, ya, maka hendaknya dikerjakan agar lebih menjaga keikhlasan kita dalam kita beramal. Ya. Ya, contohnya banyak berdoa, ya, di rumah. Kemudian ya tadi ya, bagian dari salat sunnah, qiyamul lail, itu harus diusahakan untuk terus diistiqomahkan. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan, kita berharap kepada Allah bahwa rumah kita ingin menjadi rumah yang dikatakan adalah baiti
jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya tempat kita mencari kenyamanan, tempat kita mencari ketentraman, tempat kita mencari kebahagiaan. Karena kita tahu bagaimana kehidupan di luar rumah sudah sangat rusak. Pandangan yang tidak terjaga, lisan yang tidak terjaga, pendengaran yang tidak terjaga, bahkan langkah kaki yang tidak terjaga, bahkan mungkin tangan, sentuhan tangan yang tidak terjaga, sentuhan fisik yang tidak terjaga, maka aman di rumah. Ini diantara kiat agar kita semakin jauh dari fitnah. Kembali ke rumah, di mana rumah tersebut harus kita bangun menjadi rumahku, surgaku. Jangan baiti nari, rumahku ada nerakaku. Wal'iyadzubillah. Nah, di sini paling utama perannya adalah seorang ayah. Perannya seorang pemimpin. Yang mana kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zauju ra'in fi baitih. Seorang suami adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa zaujatu ra'iyatun fi baitiha. Dan seorang wanita pun, seorang istri pun, dia pemimpin untuk anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi ingat, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, seorang suami, ibu-ibu sekalian sebagai seorang ibu, ibu-ibu sekalian sebagai seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anaknya diajarkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menambah beban daripada beban-beban dari perbuatan dan ucapan-ucapan kita sendiri. Barangkali jemaah azani Allah wa yakum, ini yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf, sebetulnya sedang kurang fit ya, terutama sedang sariawan, jadi agak kelihatan mungkin ya, agak perih saya ngomongnya, jadi nggak bisa banyak bicara. Saya mau cancel, sudah lama direncanakan, jadi saya nggak mungkin, ya sudah saya usahakan untuk tetap bisa hadir, walaupun mungkin hanya beberapa faidah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan lain Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah berikan terutama kesempatan ya, karena banyak orang sehat tapi nggak sempat. Tapi Allah kasih kesempatan sekalipun kepada orang sakit ya, orang yang mungkin sedikit uzur ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang dipelajari pada pagi menjelang siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Termasuk dipakai, termasuk menuntut ilmu juga. Nah, gimana Ustaz? Mungkin langsung dijawab Ustaz. Baik. Rumah yang di dalamnya ya misalnya kajian lewat YouTube atau lewat sosial media yang lainnya. Maka insya Allah itu termasuk bagian dari berjalan menuntut ilmu. Walaupun memang keutamaan menuntut ilmu itu pada dasarnya adalah yang pertama di masjid. Kemudian setelahnya datang di sekolah-sekolah. Dan di tempat-tempat lain yang intinya di dalam majelis tersebut disibukkan dengan ilmu. Maka insya Allah ada pahalanya. Walaupun berbeda dengan kehadiran seseorang yang menghadiri kajian-kajian yang diadakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi juga dari bersama Ustaz juga bagian dari masuk untuk baik pertanyaan yang kedua Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya agar bisa terus berzikir, sholat dan mencari ilmu sedangkan kesibukan terus berjalan? Nah, ini sering banget nih. Kita udah lihat para ilmu istiqomah kata untuk lagi sak lagi jalan ujian, kamu lagi. Gimana alhamdulillah kita capek istilahnya Ustaz. Nah, mungkin bisa dibantu juga Ustaz tips dari saran-saran. Ya, baik. Kesibukan khususnya bagi seorang ibu ya, kita jelas kita kita maklumi dan kita ketahui bahwa seorang ibu ya sibuk dengan urusan rumah tangga.
Dan saya ingin sampaikan, ibu-ibu sekalian, para istri, jangan sampai kosong dari niat apa yang dikerjakan tersebut. Mencuci, ya, melayani suami, mendidik anak, membereskan rumah, itu semuanya ladang pahala bagi seorang ibu. Ya, jadi kesibukan tersebut kalau niatannya benar, itu sibuk taat juga. Walaupun perkara apa? Duniawi. Tapi kalau niatnya karena Allah, maka itu menjadi pahala baginya. Nah, tapi jangan sampai bagian dari ketaatan kepada Allah yang sifatnya memang ibadah mahdhah, karena kesibukan-kesibukan tadi kemudian diabaikan. Jangan. Misalnya tidak ada bagian dari salat sunnah, tidak ada bagian dari zikir, tidak ada bagian dari bacaan Al-Quran. Nah, ini nggak benar seperti itu. Kenapa? Karena memang pokok dasarnya ibadah ini. Ya, jadi insya Allah seorang suami pun akan tahu, dan dia ya nggak mungkin kalau ini, saya rasa cuma dalih aja ya, alasan aja. Saya kira nggak 24 jam juga dia nggak berhenti urusan rumah tangga, nggak. Pasti ada waktu untuk baca Quran, walaupun mungkin cuma setengah jam, atau mungkin diselipkan waktu, kan 1 juz 10 lembar kalau standar Madinah. Setiap kali sholat 2 lembar, selesai 1 juz. Sebetulnya ringan kalau dicicil, cuma karena ditumpuk jadi berat. Ya sama kayak cucian ibu-ibu ya Bu ya, cucian, belum cucian piring, cucian pakaian suami, cucian pribadi, cucian anak-anak, ditumpuk susah. Tapi cicil mudah. Ya, itu gambarannya. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai pokok ibadah yang utama diabaikan karena urusan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu bagian daripada perkataan mungkin yang kita harus mendengar. Dan jangan lupa yang terpenting saja kalau sunnah yang itu pasti jalankan. Baik, lalu yang kedua bisa istilah ibu adalah madrasah. Bagaimana jika kita sudah memberikan contoh real, akan tetapi anak belum juga soleh seperti yang kita harapkan. Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik. Kita sudah berusaha memberikan contoh kepada anak-anak atau bahkan kepada orang lain, tapi orang yang kita harapkan kebaikannya belum juga berubah. Bagaimana? Ingatlah dengan sebuah firman Allah. Allah mengatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kata Allah, ingatkan, kamu cuma pengingat. Lasta alaihim bimusaitir, kamu nggak bisa menguasai mereka. Ini ayat jelas, 2 ayat ini saya cukup. Ya, kita cukupkan dengan 2 ayat ini. Jadi tugas kita mengingatkan, tugas kita mendakwahkan, tugas kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita saling menasehati. Tapi yang memberikan taufik merubah seseorang, kita tidak punya ikut serta dalam hal tersebut. Karena itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ibu, seorang ayah yang memberikan contoh, menasehati, mengarahkan. Dia bisa dengan tangannya, ya, maksudnya bukan asal pukul, bukan ya, bisa dengan perkataannya. Paling minim dia mengingkari dengan hatinya. Kalau sudah itu ya sudah, lepas. Ya, kita lihat sejarah, contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bagaimana istrinya kufur. Masalul ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhadatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 kalau nggak salah atau 9, ya. Allah memberikan permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu apa? Yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang mana keduanya adalah dua orang istri yang berada dalam pimpinan orang soleh. Bukan orang soleh, bahkan Nabi suaminya. Tapi Allah tidak berikan taufik kepada istri-istrinya sehingga menjadi istri-istri yang durhaka, yang membangkang Allah, yang kufur kepada Allah. Tapi ya tugas Nabi ya menyampaikan ke istrinya, kepada kaumnya. Selebihnya Allah yang tentukan. Apakah dia dapat hidayah, apakah dia akan menjadi orang soleh, apakah menjadi orang gagal. Wal'iyadzubillah, Allah yang tentukan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tugas orang tua adalah menasihati, mengarahkan, mendoakan seperti itu Allah SWT. Baik yang pertama Ustaz, ada beberapa jenis durhaka Ustaz. Durhaka dari
Ya, kalau kita nyuruh orang yang mana dia berada pada tahapan yang nggak bisa begitu, maka ya maaf, bukan berarti mustahil. Tetapi memang mereka pada usia demikian. Ya. Makanya kalau di tempatnya nggak masalah mereka begitu. Nah, kalau di masjid, nah ini perlu pengawasan orang tua. Jadi orang tua boleh bawa anaknya ke masjid kalau bisa diawasi, kalau tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau di TPA, kemudian di tempat sekolah, memang ya memang begitu. Saya juga begitu. Saya nanti nyeramahin, padahal saya dulu kecilnya juga begitu. Jadi ya wajar. Nah, tapi bukan berarti dibiarkan. Artinya tetap kita usahakan, cari cara bagaimana anak-anak ini tenang. Walaupun ada sebagian yang sudah sedemikian rupa kita kemas bagaimana anak ini tenang, anak ini duduk, nggak berisik, nggak mengganggu orang lain, tapi demikian. Ya memang karakternya begitu. Nah, yang penting tetap dalam hal-hal positif. Dia masih mau belajar, dia masih mau datang ke sekolah, dia masih mau ngaji. Banyak orang nggak mau. Ya, anaknya tenang, tapi tenang-tenang nggak ngaji. Anaknya diam nggak mau sekolah. Ya mendingan rame tapi mau sekolah, rame tapi masih mau ngaji, rame tapi mau hadir di TPA. Itu masih jauh lebih baik. Ya, saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi begini ya Bu, selama masih dalam tahap wajar, memang begitu karakteristik anak-anak biasanya. Tapi mungkin dari bapak ini adalah dari bapak-bapaknya pertanyaan ini terakhir, ada lagi bukan lagi ini terakhir, berarti ya yang kelima ini ada lagi. Baik, ada lagi. Itu terakhir mungkin Ustaz, bagaimana caranya mengajak suami atau para ayah untuk lebih aktif menghadiri kajian ilmu, agar yang punya istiqomah. Itu bagaimana caranya mengajak suami atau para ayah untuk aktif menghadiri kajian ilmu, agar yang punya para istri seperti itu. Ya, saya lupa tambahkan terkait poin tadi ya, poin kita memberikan teladan, kemudian anak belum juga sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi agar anak, agar suami atau agar pasangan kita sesuai dengan harapan kita, yang pertama tadi berikan teladan, nasihati, berikan arahan, ya, berikan masukan di waktu yang tepat dengan kalimat yang tepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa diiringi dengan doa, karena paling pertama, paling inti, paling penting, kita ingin mendapatkan hidayah untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain adalah doa kepada Allah. Jadi bagaimana agar suami itu sibuk, dia mau hadir kajian, dia mau sibuk dengan ilmu, doakan sama Allah. Ya, sesuatu yang mustahil dengan doa, maka insya Allah bisa berubah. Jadi sibukkan diri dengan berdoa kepada Allah dalam sujud, di sepertiga malam, ketika hujan turun, ketika menunggu iqamah, banyak waktu-waktu mustajab. Maka doakan, ya, doakan mereka, ya, para suami, para istri, pasangan kita, agar mereka bisa menghadiri kajian, suka dengan ilmu, cinta dengan ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, yang tidak kalah pentingnya, kalau suami misalnya, tadi akan ditanyakan suami, ya, dia malas nuntut ilmu, dia malas hadir kajian, bisa kita sampaikan kepada orang lain yang diseganinya untuk menyampaikan nasihat kepada suami tersebut. Misalnya dia punya rekan yang dekat, ya, bisa kita sampaikan, tapi ya dirahasiakan agar kemudian si suaminya mau dinasihati melewati orang yang ia segani tersebut. Nah, biasanya kalau dinasihati orang yang disegani, biasanya nasihatnya masuk, ya. Ya. Contohnya saya juga sama. Kadang dikasih masukan sama orang-orang tertentu sulit menerima. Tapi ada orang yang kalau dia ngomong saya selalu dengar. Nah, itu orang biasanya punya orang-orang tertentu yang disegani demikian. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik. Ini jawabannya yang belum saya jawab, nanti saya kasih jawabannya benar atau enggak kalau langsung. Baik, pertanyaan yang pertama dari materi ya? Ya. Siapa materi? Boleh, dan di materi itu udah siap catatan soalnya.
sebutkan dari poin yang yang telah disebutkan tadi cukup 2 saja. Buat rumah itu bercahaya dan secara khusus yang apabila dibacakan di dalam rumah maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Nama Al-Baqarah ayat berapa, Bu? Al-Baqarah ayat berapa, Bu? Al-Baqarah? Enggak apa-apa, betul ya. Jawabannya ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai terakhir, begitu jawabannya. Boleh sih. Maksudnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini sudah saya. Baik, kita akhiri saja. Kita cukupkan sebelum ini. Mungkin ada beberapa yang saya katakan. Yang pertama, bagaimana sih caranya agar rumah yang percaya pertama yang disebutkan rumah yang dipercaya Allah pasti akan kaya. Nah, kemudian rumah yang di dalamnya disebutkan dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya kedua perbanyak sholat sunnah. Kemudian disebutkan dengan zikrullah. Dan ketiga yang keempat adalah rumah yang dibukakan dengan ilmu ya. Kemudian yang keenam segala kesehatan yang bisa dijalankan di rumah kita dengan rumah cahaya. Mungkin secara umum ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih kepada Abu Bakar. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bisa kita terima dan juga bisa kita amalkan. Ini menjadi sebuah semangat lagi buat kita beralih karena para seorang suami menjadikan kita kepada rumahnya. Mudah-mudahan arahan itu bisa dihindari. Itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.